Salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ahabba syai'an ashadda dzikra. Yang saya muliakan wabil khusus yang telah hadir bersama kita Bapak Dewan DPD BPKB Bapak Tarmizi dan Ibu sekeluarga. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat. Amin. Diberikan umur yang panjang bi taatillah wa rasul dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat baik hajat dunia maupun akhirat. Amin. Yang saya muliakan sahibul bait Bapak Ali Mahmud sekeluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat maupun hajat dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan kita seberatan yang hadir di sini, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan grup Habsi daripada Rodatul Habibah yang diasuh dipimpin oleh guru kita Al-Ustaz Ahdiar. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita bisa menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuan kita, harapan kita tidak lain hadir di tempat majelis seperti ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, hanya untuk mengharapkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Hadirin hadirat undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar cintanya kepada kita. Sayangnya beliau luar biasa kepada umatnya. Siang malam yang dipikirkan, yang ditangisi oleh beliau adalah kita umatnya. Baginda Rasul tidak tenang, Bu. Yang dipikirkan, dikhawatirkan oleh beliau umatnya, mereka supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak rela kalau ada salah satu di antara umatnya ini berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya baginda Rasul nanti ketika beliau akan masuk ke dalam surga, beliau terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Untuk apa? Untuk mengentaskan, mengeluarkan umatnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya malaikat bertanya, wahai baginda Rasul, tidak kau sisakan satupun di antara umatmu berada di dalam nerakanya Allah? Maka baginda Rasul bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku tidak rela, tidak rela salah satu di antara umatku berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cinta Nabi besar Muhammad kepada kita. Bahkan ketika kita waktu hidup di dunia ini, kita yang ada di muka bumi ini, bila mana kita tertusuk duri, yang merasakan sakitnya, pedihnya duri adalah baginda Rasul. Sehingga beliau bersabda, la yusaku ahadukum min saukatin birijlihi illa wa ana ajidu alama. Tidaklah salah satu di antara umatku yang mana mereka waktu di dunia tertusuk duri kakinya, kecuali aku, kata baginda Rasul, adalah orang yang pertama kali merasakan sakitnya dan pedihnya tusukan duri tersebut. Bahkan ketika Nabi besar Muhammad SAW akan detik-detik sakaratil maut, sakitnya sakaratil maut itu luar biasa, Bu. Sehingganya diibaratkan kalau pian berbaring,
Itu orang ketika sakaratil maut, mengalami sakaratil maut, sakitnya luar biasa, bagaikan dicincang pakai pedang yang begitu tajam. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, sakitnya luar biasa. Baginda Rasul ketika ditarik roh beliau dari jasad mulia beliau, Nabi besar Muhammad kesakitan berteriak, sakit luar biasa dahsyatnya daripada sakaratil maut. Sehingganya baginda Rasul bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, beginikah rasanya sakitnya orang ketika dicabut rohnya dari jasadnya? Benar wahai baginda Rasul. Kalau demikian wahai malaikat, timpakan, berikanlah semuanya sakitnya sakaratil maut umatku, berikanlah semuanya kepadaku agar supaya umatku tidak merasakan sakitnya dahsyatnya daripada sakaratil maut. Ini cinta Nabi besar Muhammad kepada kita. Lalu bagaimana kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad? Apakah sudah kita banyak bersalawat salam kepada beliau? Apakah kita sudah melakukan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad? Apakah sudah kita mengerjakan sholat 5 waktu yang dipesankan oleh baginda Rasul? Terakhir pesan Nabi besar Muhammad, jaga sholat. Apakah sudah kita kerjakan sholat 5 waktu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan wafat menghadap ke Allah, detik-detik akan menghadap kepada Allah. Ketika Al-Imam Ali datang, beliau mendekatkan telinga beliau di lisan Nabi besar Muhammad. Beliau baginda Rasul mengucap, melontarkan dari lisan Nabi besar Muhammad yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad, yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad, ummati, ummati, ummati. Kita yang diingat oleh Nabi besar Muhammad. Mau menghadap kepada Allah, kita masih diingat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-salah, as-salah, as-salah. Jaga salat, jaga salat, jangan tinggalkan salat. Sesibuk urusan apapun kita, bisnis kita, di kantor, di pasar, di sawah, dimanapun kita berada, jangan sampai kita berani meninggalkan salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu ini penentu, Bu, masuknya pian ke dalam surga Allah ataupun pian masuk ke dalam nerakanya Allah, itu tergantung salat 5 waktu. Bila mana salat 5 waktunya sudah sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain umpat masuk. Kalau sudah sholatnya tidak beres, sholat 5 waktunya ditinggalkan, pian ibadah puasa, haji dan lain sebagainya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. As-sholah imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Kalaupun rumah ini, Bu, dibangun tidak ada tiangnya, kira-kira bakalan bisa terbangun. Rumah kalau tidak ada tiangnya tidak akan terbangun. Demikian dengan agama, demikian juga dengan manusia. Bila mana sudah meninggalkan sholat 5 waktu, maka jangan harap kehidupan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaid Diniyah beliau berkata, mahallus shalah binad din, mahallur rasil jasad, fakama annahu la hayata liman la ra'salah, fakadzalika la dina liman la shalah. Kedudukan sholat di dalam agama sebagaimana kedudukan kepala pada jasad manusia, yang mana manusia tidak akan hidup kalau tidak ada kepalanya. Coba pian bayangkan, pernah kita melihat ada orang separuh daripada badannya, Bu, Habib lihat masih kawah berjalan, masih kawah hidup. Nih dari sini besok tengah ya, kalau sampai ke bawah ada kakinya, kawah masih hidup. Ada pernah pian melihat manusia separuh kakinya kadada sampai ke bawah masih hidup? Ada yang tangannya kadada, matanya buta, telinganya kada mendengar, mulutnya bisu, tapi masih bisa hidup. Tapi kalau manusia tidak ada kepalanya, ada pian melihat manusia jalan tidak ada kepalanya? Ada? Ada hantu. Hantu. Ya kalau coba pian malam-malam di sini lewat, ada bebinyan putih-putih ya, kalau berjalan tidak ada kepalanya, bisa bukaan nih. Kenapa? Hantu bergentayangan. Manusia kalau tidak sholat, ibaratnya hakikatnya hidup, tapi bagaikan hantu bergentayangan. Kenapa, Beb? Pusang hidupnya, Bu. Rezekinya sempit.
umurnya tidak diberikan keberkahan oleh Allah, usaha pian tidak akan lancar. Kenapa? Karena meninggalkan sholat lima waktu. Oleh karenanya jaga sholat 5 waktu agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu pesan Nabi besar Muhammad, jaga sholat 5 waktu. Yang terakhir an-nisa kata Nabi besar Muhammad, jaga wanita, jaga istri kita, jaga anak kita, jangan sampai mereka keluar rumah dalam keadaan membuka aurat sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga pian sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mendidik anak, Bu, anak itu akan menjadi bumerang bagi kita. Ketika seorang ayah dan ibu akan masuk ke dalam surga, anaknya tidak dididik agama, maka nanti di hari kiamat ketika kita akan masuk surga diseret, Bu. Pian mau masuk surga diseret masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak mendidik anak-anak pian. Tapi kalau orang tuanya pas-pasan saja, tapi memiliki anak yang soleh dan soleha, ketika kita mau dimasukkan ke dalam neraka, diambil oleh anak, diseret masuk ke dalam surganya Allah. Berkat apa? Berkat anak-anak kita yang soleh dan soleha. Oleh karenanya didik anak kita agar supaya mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi orang taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baginda Rasul besarnya, luar biasa cintanya kepada kita. Bahkan nanti di padang mahsyar, ketika manusia kebingungan mencari pertolongan, bantuan, minta syafaat, datang kepada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Hud, Nabi Allah Saleh, semua para nabi dimintai pertolongan, dimintai syafaat, mereka angkat tangan, nafsi, sendiri-sendiri, masing-masing. Idhabu ila ghairi, pergilah kau selain aku. Tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan dan syafaat nanti di hari kiamat kecuali Nabi besar Muhammad. Beliau bersabda, ana laha, kata Nabi besar Muhammad. Aku untuk umatku, kata Nabi besar Muhammad. Beliau bersujud kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang tidak pernah dilakukan para nabi dan rasul. Sehingganya Allah berfirman, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta, mintalah apa yang kau minta pasti akan kuberi, kata Allah. Washfa' tu'syafa, berilah syafaat kepada orang yang akan engkau berikan syafaat. Baginda Rasul mendengar kesempatan yang diberikan oleh Allah, beliau tidak lupa kepada kita umatnya, kemudian beliau memberikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya Nabi besar Muhammad yang besar cintanya kepada kita, bahkan putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi besar Muhammad, diam-diam memiliki rasa cinta yang besar kepada kita umatnya. Diceritakan suatu saat Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau pulang dari sebuah kepergian. Tak kalah sampai di depan rumah, masuk ke dalam rumah melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sedang dimandikan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah selesai dimandikan, disiapkan makanan, hidangan untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Al-Imam Ali datang, dari awal datang sampai menyaksikan hal yang demikian itu, tidak ditegur dan tidak disapa oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingganya Al-Imam Ali berkata, ra'aitu minki ajaban lam ara min qablu. Wahai istriku, aku tidak pernah melihat engkau, dan ini bukan kebiasaanmu. Bukan kebiasaan Sayyidah Fatimah kalau suami datang kada diherani, Bu. Ini hati-hati ibu-ibu. Laki datang ya kalau uyuh begawi gimana? Dapat duit sedikit, pian ini dapat 50.000. Mayu kemana? Jangan, terima Bu apa adanya. Siapa tahu dengan yang sedikit itu bisa menjadi berkah. Jangan sampai kita mengeluh tentang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedikit bisa menjadi berkah, yang banyak bisa tidak berkah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah berkah. Ada cerita, dengarkan Bu Ibu. Ada seorang bapak yang ahli ibadah,
sholatnya Masya Allah, tahajudnya, zikirnya, baca Al-Qurannya, sholawatnya, istighfarnya Masya Allah nih Bapak. Suatu saat mimpi Bapak nih, Bapak Tarmidi contohnya, misal Bapak Tarmidi mimpi malam-malam ada seseorang mengatakan, Bapak Tarmidi itu ambil di kebun tuh ada kotak, pian gali di sana ada duit 50 juta. Kata karun, kata kirunnya. Ambil di sana. Akhirnya pagi Bapak Tarmidi, Bapak dalam ibu, Bu, kayak apa Bu? Ada orang nyambat Bu di situ, di kebun tuh ada kotak isinya duit 50 juta. Ambil pagi-pagi. Rezeki itu jangan ditolak. Tapi Bu,